Di sebuah negeri yang jauh, terdapat kehidupan kerajaan Aladin yang sangatlah damai, sejahtera, dan berbahagia di bawah kepemimpinan Raja Damian. Sang raja memiliki pangeran kecil bernama Pangeran Nevan dari pernikahannya dengan Ratu Diana. Meskipun sang raja sangatlah baik dan bijaksana, namun ada saja yang membencinya. Kristof adalah pembantu kepercayaan di istana. Namun ia sangat membenci sang raja. Ia terobsesi untuk menyingkirkan sang raja dan ingin menikahi Ratu Diana yang cantik jelita. Sebelum rencana Kristof terlaksanakan, Raja Damian pun mengetahui lebih dahulu dan mengusir Kristof dari istana. Aku tidak menyangka kau tega berkhianat di kerajaan ini. Hatimu sangat jahat, Kristof. Pergi dari istana dan nyala kau. Aku tidak terima dengan perlakuan yang merendahkanku. Tunggu saja pembalasanku, Raja sombong. Raja, aku takut kayak mana nanti Kristof dia merencanakan hal yang buruk untuk kerajaan kita, bahkan keluarga kita. Tenang Ratu, kita baik-baik saja. Lebih baik kita mengurus rakyat dan paling terpenting pangeran kecil yang tampan ini. Sementara itu, di hutan gelap Orkan, Kristof merencanakan pembalasan dendamnya. Dia mempelajari buku mantra sakti untuk membalaskan sakit hatinya kepada Raja Damian. Tunggu saja pembalasanku, Raja sombong. Aku memang tidak berdaya, tetapi dengan buku sakti ini aku akan menghancurkan keluargamu. Hahaha. 2 bulan telah berlalu. Kristof kembali datang untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Raja Damian. Kristof, bagaimana keadaanmu? Ada keperluan apa kau datang kemari? Aku takut dia untuk membalas dendam. Tenang Ratu, mungkin dia bermaksud baik. Hahaha, tidak perlu basa-basi Raja. Aku hanya kesini hanya mengasihkan hadiah kepada anak kesayanganmu. Mau apa kamu dengan putraku? Hadiah? Hadiah apa itu? Pangeran Nevan akan kukutuk kau menjadi kodok. Tidak! Kristof, kurang ajar sekali kau. Penjaga, masukkan dia ke dalam penjara. Dia akan kembali normal jika ada seorang wanita yang memeluknya dan mencintainya dengan tulus. Pangeran kecil berubah menjadi seekor kodok. Raja dan ratu sangat sedih dan terpukul dengan kenyataan ini. Raja, lihatlah anak kita yang begitu tampan sekarang sudah berubah menjadi kodok. Keterlaluan sekali Kristof ini. Dia tega menghancurkan keluarga bahagia kita. Tenang Ratu, kita cari tabib atau tukang sihir yang sakti untuk menyembuhkan anak kita. 17 tahun berlalu, sang pangeran mulai beranjak dewasa. Namun wujudnya belum juga berubah. Sang pangeran duduk di pinggir kolam kerajaan. Pangeran Nevan meratapi nasibnya. Ia ingin bercerita kepada ayah dan ibunya. Namun apa daya, dia tak bisa berbicara. Orang tuanya pun tak mengerti apa yang dia katakan. Akhirnya pangeran kabur dari istana. Dia berkelana ke hutan. Dia bermaksud untuk menenangkan diri. Dia pun ingin orang tuanya tidak terlalu memikirkannya. Sedangkan di kerajaan lain, yaitu kerajaan Neverland, para putri sedang bermain-main. Raja Carly dan Ratu Charlotte hanya memperhatikan putri-putrinya dari kejauhan. Putri kita sudah besar-besar ya. Ya, benar istriku. Tak terasa mereka sudah sebesar ini. Kita juga semakin tua. Siapa kelak yang akan menggantikan kita untuk memimpin kerajaan ini? Dan putri kita Ariel. Ia gadis yang baik, cerdas dan bijaksana. Benar juga suamiku. Dia anak yang pantas untuk memimpin kerajaan ini. Putri Anastasia dan Putri Rosalind mendengarkan kabar bahwa Putri Ariel telah ditunjuk untuk menjadi ratu di istana. Keduanya pun iri kepada Putri Ariel. Aku tidak terima dengan keputusan ayah dan ibu yang memilih Ariel menjadi ratu. Aku pun tidak setuju. Aku lebih memilih kau menjadi ratu, atau aku pun bersedia menerima kedudukan itu karena aku anak sulung mereka. Bagaimana kalau kita singkirkannya? Bagaimana caranya? Ketik Rex spasi Cortex. Bisakah kau serius? Baiklah, kita buang saja dia ke hutan Orkan. Baiklah, kita laksanakan rencana kita besok. Keesokannya, kedua putri yang iri itu pun siap melaksanakan rencana jahatnya. Ayo jalan-jalan, Ariel, ikutlah bermain dengan kami di hutan. Ya Ariel, ini adalah musim semi di mana bunga-bunga indah sedang membakaran. Tapi perasaanku sudah tidak enak. Lagi pula, apa kakak tidak takut tersesat? Tenang, aku sudah hafal jalannya. Alangkah baiknya aku ikut untuk menjaga putri Ariel sahabatku. Baguslah, itu ide yang bagus.
Para putri meninggalkan kerajaan dan berangkat ke hutan tanpa izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibu mereka. Baiklah Ariel, Mulan, kalian tunggu di sini. Aku hendak mengambil airku sengaja kemana-mana sebelum aku kembali. Apa kau akan meninggalkan kami? Tenanglah, kami tak akan lama. Baiklah, jangan lama-lama ya kak. Putri Anastasia dan Putri Roslyn meninggalkan Putri Ariel dan Putri Mulan di dalam hutan. Mereka berharap Ariel tak pernah kembali ke istana. Sementara di hutan, Mulan merasakan ada yang tidak beres dengan Putri Anastasia dan Putri Roslyn. Malam sudah mulai tiba. Mereka belum juga kembali. Apa mereka tersesat atau mereka sengaja meninggalkan kita? Aku juga berpikir demikian, tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Aku mulai haus. Baiklah, mari kita cari danau untuk mengambil sumber air kita. Putri Ariel dan Putri Mulan menemukan danau bersih, lalu mereka mendekat untuk minum dan membasuh wajah mereka. Tanpa sengaja, kalung Putri Ariel terjatuh ke dalam danau yang jernih namun tidak dangkal. Bagaimana nih Mulan? Kalau berharga pemberian ibuku terjatuh dari danau. Maafkan aku Putri. Aku tidak bisa mengambilnya. Lagi pula aku tidak bisa berenang. Tiba-tiba ada seekor kodok yang ikut berbicara dan memotong pembicaraan mereka. Dia adalah kodok jelmaan Pangeran Evan. Bisa mengambilkan kalungmu Putri, tapi dengan satu syarat. Siapa yang bicara itu? Halo, aku di sini. Kodok, kamu kan yang berbicara? Kodok kok bisa ngomong pakai bahasa manusia juga? Oh ya, aku juga baru sadar perkataan itu bisa kalian mengerti. Padahal orang tua sendiri tak memahaminya. Ya sudahlah, bagaimana dengan tawaranmu tadi? Dan apa syaratnya? Aku tidak meminta macam-macam. Cukup aja aku kemanapun kamu pergi dan jadikan aku sebagai suamimu. Hanya itu syarat. Hah? Suami? Apa kamu tidak salah bicara? Kodok tak tahu diri. Kami itu hanya seekor kodok jelek dan kami adalah seorang putri. Iya, kalian putri. Putri yang dibuang. Kami bukan putri yang dibuang. Ya sudahlah, jika kalian tidak mau menerima syarat dariku, aku akan pergi saja. Baiklah, akan terima syaratmu. Putri, dia hanya seekor kodok jelek tak tahu diri. Aku jijik melihatnya. Aku juga jijik melihatnya, tapi aku hanya ingin membodohinya. Setelah itu, kita bisa pergi meninggalkannya. Baiklah Putri, aku mengerti. Baiklah Kodok, cepat ambilkan kalungku. Kalung itu adalah pemberian berharga dari ibuku. Setelah kalungku kau ambilkan, aku akan menikah denganmu. Setelah kodok berhasil mengambil kalung Putri Ariel yang terjatuh di dasar danau, lalu mengembalikannya ke sang putri, kodok itu pun ingin menagih janji sang putri. Namun, apa yang terjadi? Putri Ariel lari dengan kencang bersama sahabatnya Putri Mulan. Mereka meninggalkan kodok yang malang di pinggir danau sendirian. Sementara itu, di istana Neverland, Raja Charlie dan Ratu Charlotte sangat khawatir dengan nasib putri-putrinya dan sahabatnya. Ibu, maafkan kami. Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian menangis? Ariel dan Mulan, Bu. Ada apa dengan mereka? Mereka hilang di hutan. Bagaimana bisa? Mereka memaksa pergi terlalu jauh ke dalam hutan. Kami sudah mengingatkan, tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka membangkang keras kepala. Apa benar yang kalian katakan itu? Bagaimana ini? Tenang istriku, jika mereka tidak ditemukan, kita akan nyuruh prajurit kita mencari mereka pagi nanti. Tapi aku khawatir. Sementara itu, di hutan Orkan. Tunggu sebentar, ada apa lagi Putri? Aku tidak tega melihatnya. Apa kita tidak kelewatan? Kelewatan bagaimana? Dia telah menolongku mengambilkan kalung berharga pemberian ibuku. Kita seharusnya berhutang budi padanya, bukan malah meninggalkannya seperti ini. Tapi Putri, apa kau tidak ingat apa yang dia inginkan? Menikahimu, Putri. Iya, aku tahu, tapi janji adalah hutang. Baiklah, kalau begitu kita kembali ke danau dan tepati janji kita kepadanya. Sementara di pinggir danau, kodok jelmaan Pangeran Evan sedang duduk dan meratapi nasib yang sangat malang. Akhirnya, Putri Ariel dan Putri Mulan kembali dan menemui kodok. Lalu, Putri Ariel setuju untuk menikah dengan kodok jemaan Pangeran Evan. Lalu, mereka ke istana Neverland dan bertemu Ratu Charlotte dan Raja Charlie. Lalu, mereka pergi ke kerajaan Aladin untuk menemui Ratu Diana dan Raja Damian. Sesampainya di istana, Ayah, Ibu, Putraku. kalian ini siapa? Aku ceritakan nanti. Di mana Christoph? Aku ingin dia bebas dari penjara. Apa kau bercanda? Aku serius.
Lihatlah putri cantik itu. Dia akan menikah denganku malam ini juga. Semua ini berkat Christoph. Aku Ariel, ini ayah, ibu, sahabatku dan kedua kakakku. Aku Raja Damian dan ini Ratu Diana. Apa Pangeran Evan telah menemukan cintanya? Itu calon istriku. Terima kasih Christoph. Ini wujud asliku. Setelah dipeluk oleh wanita yang tulus mencintaiku.